Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku ini Julianto dengan nomor ini 120 70551. Aku dari kelas C Teknik Informatika. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai version control system dan juga Git. Oke, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kita untuk atau harus gitu belajar tentang version control system dan juga Git ini? Nah, simpelnya begini. Saat kita membuat folder dan menyimpan beberapa file, kemudian kita sering kali kan melakukan revisi dan perubahan. Jadi misalnya itu kayak menghapus file, mengubah nama, menambahkan file, dan sebagainya. Nah, misalnya kita menyimpan dokumen pertama dengan nama doc 1 gitu. Kemudian melakukan revisi dan kita menyimpan dokumen 2 dengan nama doc 2 dan seterusnya sampai doc 3, doc 4 misalkan. Nah, eh, kenapa sih kita melakukan hal tersebut gitu? Sebenarnya gini, gimana sih solusinya agar file tersebut tidak salah kita revisi? Jadi kalau misalkan kalian membuat sebuah makalah atau kalian membuat sebuah skripsi misalkan, nah dalam skripsi itu kan pasti ada revisi-revisiannya dari bab satu itu revisinya di bagian mana dan bab 2 di bagian mana dan bab 3 di bagian mana. Suatu ketika kalian mau merevisi bab 2 tapi kalian malah buka file yang bab satu. Nah, itu kan bisa bikin kita pusing juga ya, bisa bikin kita sulit juga. Jadi, fungsinya Git ini itu adalah untuk mempermudah kita intinya. Nah, kalian penasaran kan gimana caranya kita supaya bisa menstrukturkan hasil revisian itu? Yuk belajar bareng NJ. Oke, sebelumnya di sini itu ada version control system. Nah, version control system ini adalah sebuah sistem yang merekam perubahan atau revisi dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat file versi sebelumnya. Jadi, misalkan seperti ini. Pada file pertama itu dengan nama doc dengan keyword doc 1. Nah, ketika kalian merubah nama file tersebut menjadi misalkan tugas satu, nah itu akan terrecord di Git tersebut. Jadi kalian akan mengetahui file versi sebelumnya tuh apa gitu, nama file versi sebelumnya apa, isinya apa gitu. Jadi nanti kalian akan mengetahui tentang ini. Oke, di sini ada istilah-istilah pada Git. Jadi, istilah-istilah pada Git ini terdapat 6. Yang pertama yaitu ada branch. Jadi branch ini adalah serangkaian commit. Dan yang kedua yaitu ada commit. Nah, commit ini adalah snapshot yang disimpan di repository. Kemudian di sini ada head. Head ini adalah commit terbaru di dalam branch. Jadi semuanya itu saling keterkaitan ya. Dan di sini ada repository. Jadi repository ini adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan informasi dan perubahan pada file atau pada folder. Kemudian di sini ada snapshot. Snapshot ini adalah potret kondisi file dan folder pada saat-saat tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada staging area. Staging area ini adalah sebuah file yang menyimpan informasi tentang apa yang akan dimasukkan ke dalam commit. Nah, jadi sebelum file tersebut masuk ke dalam commit, maka file tersebut akan masuk terlebih dahulu ke staging area ini. Oke, sebenarnya ada beberapa perintah yang dilakukan dalam Git. Jadi perintah yang pertama itu ada git config, kemudian ada git commit, ada git merge, ada git init, ada git log, ada git branch, ada git push atau push, ada git status, ada git checkout, ada git pull, ada git diff, dan yang terakhir yaitu ada git add. Nanti kita akan melakukan semua perintah-perintah tersebut di dalam git bash here. Oke, jadi apa aja sih gitu yang dibutuhin ketika kita ingin membuat repository di dalam Git ini? Yang pertama yaitu tentunya kalian harus mempunyai
aplikasi Git-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat sebuah folder, misalkan foldernya itu tugas Git. Terus di dalam folder tersebut harus ada dokumennya. Oke, kita langsung aja ke tutorial cara menginstal Git tersebut. Oke, jadi di sini itu tutorial cara mendownload Git-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kalian tinggal klik aja atau ketik aja dengan keyword download Git. Maka kalian akan diarahkan ke tampilan resmi atau ke website resmi dari Git tersebut. Nah, di sini kalian bisa pilih aja, misalkan kalian menggunakan Windows, kemudian device kalian atau bisa menggunakan Linux atau Unix, kemudian ada macOS. Jadi kalian tinggal klik aja, misalkan aku di sini Windows. Nah, ketika diklik nanti di bagian sini akan ada file yang terdownload secara otomatis. Kemudian ketika menginstal kalian tinggal next next aja. Dan ini adalah versi terbaru dari Git yang berdevicekan Windows gitu, yang bersistem operasi di Windows. Versi terbarunya yaitu 2.37.3. Oke, selanjutnya kita, kalau misalkan kalian sudah mendownload aplikasi Git ini, kalian bisa install dengan cara next-next aja. Kemudian kalian cek apakah Git kalian sudah terinstall atau belum. Caranya yaitu dengan mengetikkan git min version. Nah, di sini sudah ada. Kalau git version aku itu dari git 2.36.1 dan yang terbaru adalah 2.37.3. Oke, ini adalah ciri bahwa git tersebut sudah terinstall dengan baik di komputer kita. Oke, teman-teman, jadi kita akan langsung aja masuk ke cara mengurus atau mengupload repos atau cara membuat repositori di Git. Jadi sebelumnya kita akan ada men-setup terlebih dahulu ya, sebelum akhirnya terupload dengan baik. Oke, caranya itu kalian tinggal masuk aja ke file atau ke berkas. Eh, Nah, di sini itu ada folder. Foldernya itu di sini aku buat tugas Git. Kemudian di sini ada satu file. Nah, nama filenya itu ada doc1. Oke, kita langsung aja klik Git Bash here di sini. Oke, kalau misalkan kalian udah mengklik Git Basic, kalian bisa melakukan setup terlebih dahulu. Nah, setup ini ada dua. Yang pertama itu tentang penamaan, yang kedua itu tentang email kalian gitu. Jadi di sini aku akan meng-setup terlebih dahulu namanya dengan mengetikkan keyword git config min global user.name. Kemudian di sini kalian tinggal masukin nama kalian. Oke, setelah ini langsung aja di enter. Sekarang kita mau nambahin email. Caranya tetap sama, tinggal git config min global user yang membedakan antara name dengan email. Kemudian ketikkan email yang ingin kalian masukkan. Seperti ini. Nah, ini sudah terset up. Jadi, selanjutnya, oke, setelah kita membuat atau meng-setup, nah
nama dan juga email. Selanjutnya kita akan membuat directory yang nantinya akan digunakan di repository. Nah, jadi caranya itu tinggal menambahkan perintah git spasi init. Nah, di sini si folder gitnya itu sudah ada. Setelah itu kita bisa mengecek statusnya gitu. Mengecek statusnya itu dengan cara git spasi status. Nah, fungsinya apa sih gitu? Di status ini kita akan tahu jadi folder apa dan file apa yang udah masuk ke Git tersebut. Nah, di sini ada file aku ya atau dokumen yang ini. Dokumennya itu yaitu doc 1. Nah, ini kenapa sih tulisannya merah gitu? Karena eh, folder ini tuh berarti file tersebut itu belum masuk gitu, belum masuk ke area staging. Jadi cara menambahkannya yaitu dengan eh, ketikan perintah git add nama filenya. Kalau misalkan nama filenya itu satu, kalian bisa langsung ketikan aja nama filenya. Tapi kalau misalkan filenya itu lebih dari satu, berarti dua, itu tinggal git add dot aja langsung atau titik. Oke, setelah itu kita git status lagi. Oke, file sudah masuk ke dalam staging area. Cirinya apa? Cirinya ini. Cirinya adalah nama file tersebut sudah menjadi hijau, sedangkan pada saat dia belum masuk ke staging area, file tersebut masih berwarna merah namanya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menambahkan perintah yaitu git, sorry, git commit min. Nah, fungsinya apa sih perintah ini tuh? Fungsinya perintah ini tuh untuk membuat catatan gitu. Jadi kalau misalkan kalian pada file pertama itu kalian itu menambahkan misalkan catatannya itu mengupload tugas satu. Nah, selanjutnya ketika dicek di Git status ataupun di Git log itu akan terdeteksi bahwa ada catatan tersebut. Misalkan di sini ini revisi pertama. Oke, selanjutnya kita ke Git status lagi. Nah, di sini kan sudah ada keterangannya ya. Nothing to commit working tree clean. Jadi, eh, apa sih gitu maksudnya dari nothing to commit working tree clean ini? Ini yaitu menandakan bahwa sebenarnya sudah tidak ada lagi file yang harus di-commit gitu. Karena file tersebut sudah masuk ke dalam Git-nya dan sudah disimpan di dalam repository tersebut. Nah, di dalam Git ini juga kita bisa tahu nih revisi-revisi yang telah kita lakukan atau apapun itu yang intinya hal sekecil apapun itu akan terdeteksi dalam Git ini. Caranya yaitu dengan menggunakan Git log. Oke, jadi di sini itu di Git log ini ada beberapa em, keterangan. Yang pertama itu ada commit dengan kode-kode yang luar biasa banyak ini biasa disebut dengan hash. Dan di sini ada headmaster.
Kemudian di sini ada autornya, yaitu autornya Angelin yang tadi sesuai dengan kita setup di atas. Dan di sini juga ada nama email aku. Nah, di sini itu ada date atau tanggal. Nah, pada tanggal tersebut, ini adalah tanggal ketika kita merevisi file tersebut atau dokumen tersebut. Nah, dan ini catatan yang tadi kita buat di git commit min min m yang di sini. Catatannya yaitu ini revisi pertama. Nah, selanjutnya di sini ada master. Nah, master ini adalah branch gitu. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung branch itu apa, nanti aku akan jelasin lebih detailnya mengenai branch. Oke, di tutorial selanjutnya yaitu ketika kita ingin mengubah dokumen tersebut atau mengubah isi dokumen tersebut. Caranya gampang banget. Nah, misalnya di sini itu kita akan mengubah nama dokumen ini menjadi namanya. Jadi dokumen Git. Setelah itu di sini kita tinggal ketikkan lagi perintah git status untuk mengetahui. Oke. Jadi di sini itu ada tulisan delete doc 1. Kenapa ada tulisan ini? Ya, karena kita telah merubah yang namanya tadinya doc 1 menjadi dokumen Git. Ini jadi intinya hal sekecil apapun itu akan terdeteksi dan akan terrecord oleh Git tersebut. Seperti itu. Oke, setelah itu selanjutnya kita tambahkan lagi di sini perintah add. Oh, mohon maaf sebelumnya. Kita langsung aja di sini ketikkan perintah lagi git add pasti nama dokumen git dot doc. Oke, jadi di sini sebelumnya aku mengubah kembali ya nama dokumennya itu jadi dokumen doc seperti itu yang tadinya dari dokumen satu gitu. Ini fungsinya apa sih? Ya supaya memudahkan gitu, memudahkan kita. Nah, selanjutnya kalian setelah mengetahui bahwa Git tersebut sudah dihapus dan diubah, kalian tinggal ketikkan lagi aja Git add spasi nama dokumen kalian. Nanti akan muncul seperti ini ketika di Git status. Kemudian kita masuk ke Git. Oke, ini kan masih masih yang pertama ya. Jadi ini revisi yang pertama. Nah, caranya yaitu kita menambahkan lagi dengan Git. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Ya, jadi di sini tuh caranya dengan eh, memberikan perintah atau memasukkan perintah git commit min min m. Misalkan di sini ini revisi kedua. Setelah itu kita saja, kemudian kita masuk ke git status kembali. Setelah itu kita masuk ke git log. Nah, di sini akan ada laporannya. Yang pertama ini revisi
pertama, yang kedua adalah revisi kedua. Selanjutnya, kita akan mengubah isi dari file tersebut. Jadi, misalkan di sini filenya aku ubah namanya, kan di sini halo teman-teman ya. Jadi, aku akan menambahkan lagi dari halo teman-teman menjadi yuk belajar bareng. Oke, oke, jadi yang ini aku akan hapus. Kemudian save. Kemudian kita hit status kembali. Nah, di sini itu ada modified document. Ini artinya kita itu sudah memodifikasi Git tersebut atau dokumen tersebut. Nah, di sini kita langsung aja tambahin lagi git add titik. Oke, semuanya sudah terupload. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui atau kita akan mencari tahu nih apa yang dimodifikasi dalam file tersebut. Nah, di sini itu misalkan kita langsung aja git diff min. Nah, di sini bisa dilihat namanya yang tadinya dalam isi dokumen tersebut yang tadinya halo teman-teman ini menjadi yuk belajar bareng NJ. Oke, jadi dari dua ini itu mencerminkan bahwa ini adalah fungsi dari git diff. Nah, git diff ini tuh yang pertama itu adalah mengetahui file atau dokumen yang telah dikomit dan juga file atau dokumen yang memodifikasi file atau dokumen yang belum dikomit. Jadi contohnya seperti ini, yuk belajar bareng NJ. Seperti itu. Oke, biasanya tuh kita sering banget ya penasaran gitu. Sebenarnya ada apa aja sih gitu yang telah kita modifikasi, kemudian ada yang direvisi dan lain-lain. Kayak caranya itu tinggal kita masuk aja ke Git log, kita masukin perintahnya, kemudian di sini kita langsung masuk ke Git checkout. Nah, setelah kalian ketikkan perintah ini, kalian bisa langsung tambahin hash ini. Jadi terserah sih kalian mau nge-copy sampai mana aja. Di copy dulu, baru dipaste di bawah. Kopinya itu nggak bisa CTRL-C ya, nggak bisa menggunakan shortcut, tapi harus menggunakan touchpad atau mouse. Jadi tinggal klik kanan, copy, klik kanan, paste. Enter. Oke, kita masuk lagi ke Git status. Setelah masuk ke Git status, di sini kita akan masuk ke Git branch. Nah, sebelumnya kalian bingung kan, branch itu apa gitu, Git branch ini apa? Sebenarnya gini, simpelnya itu misalkan ada teman saya atau
saya dan teman saya. Berarti misalkan namanya yang pertama NJ dan yang kedua ada misalkan Upin gitu. Nah, NJ dan Upin ini mau membuat sebuah proyek atau mau membuat sebuah proyek di mana proyek tersebut akan ada login dan juga logout. Nah, ketika si NJ sedang mengerjakan di bagian login, maka si Upin ini tuh tidak usah menunggu si NJ ini selesai gitu, selesai eh, proses mengcoding-codingnya atau eh, proses pengerjaan proyek bagiannya. Jadi si Upin ini tuh masih bisa melakukan eh, atau mengerjakan bagiannya walaupun si NJ ini belum selesai gitu. Simpelnya seperti itu sih. Jadi intinya sangat memudahkan para pengguna juga sih. Nah, karena si branch ini juga memiliki kayak percabangan gitu, kayak misalkan gini, ada sebuah pohon. Nah, pohon ini kan sebelum ke daun, sebelum ke buah, otomatis kan ada ranting yang menghubungkan, ada ranting-rantingnya. Setelah ranting-rantingnya baru daun atau buah. Nah, jadi nggak bedanya seperti itu branch. Jadi kayak kalau misalkan proyeknya belum difiksasi, maka si proyek tersebut bisa disimpan terlebih dahulu ke ranting-rantingnya atau ke branch-nya tersebut, di percabangannya tersebut gitu. Oke, jadi cara masuknya itu kita tinggal klik atau kita tinggal ketik perintah git branch, oh sorry, kita tinggal ketikkan aja git checkout, wah typo, git checkout min b login. Nah, di sini itu kita punya brand baru, brandnya itu yaitu switch to a new branch login. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan perintah git switch master. Maka akan menampilkan seperti ini. Nah, kemudian gimana sih gitu caranya supaya kita itu bisa menggabungkan antara si git login ini dengan git branch ini. Mohon maaf, dengan git master ini. Nah, caranya itu dengan karena di sini juga eh, di mana pada saat itu juga si Git ini berperan gitu. Jadi berperan penting lah dalam proyek tersebut. Dengan ketikan perintah merge login. Oke, jadi kalau misalkan ada keterangan already up to date, ini menandakan bahwa file-file tersebut sudah masuk ke dalam Git master ini atau branch master ini. Seperti itu. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu kita masuk ke cara nge-push repository di GitHub. Karena di sini aku menggunakan GitHub ya, bukan menggunakan GitLab. Nah, caranya itu kalian tinggal masuk aja ke sini, kemudian ketikkan GitHub,
Bagi kalian yang belum mempunyai GitHub, kalian bisa membuat terlebih dahulu akun GitHub-nya tersebut. Nah, di sini tuh kita tinggal klik tambah aja di bagian profile ini, kemudian new repository. Nah, di new repository ini kalian bisa tambahkan misalkan ppaw underscore Ine Anggelianto. Oke, setelah itu kita di sini pilih public aja karena public ini tuh supaya bisa diakses oleh semua orang. Jadi tidak hanya untuk kita saja gitu. Setelah di create repositorinya nanti akan muncul beberapa kode. Nah, kode tersebut tinggal kita ini aja. Oke. Nah, repositori ini tinggal kita copy-copy aja sih sebenarnya tinggal. Oke, kita langsung aja masuk ke kita git remote origin dulu. Kita copy, kemudian kita paste di sini dengan klik kanan. Ini tuh fungsinya untuk meremote git kita yang ada di GitHub ini. Setelah itu, tinggal git branch min m, kita pastekan kembali. Setelah dipaste, kita copy kembali git push origin, paste kembali. Oke, berarti eh, kalau misalkan ada yang seperti ini gitu, ada keterangan yang seperti ini berarti file tersebut sudah tersedia di repository kita. Caranya ya tinggal refresh aja. Oke, di sini doc 1 yang tadi ini revisi pertama, kemudian ini ada doc 2. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja tutorial dari NJ atau belajar bareng NJ. Jadi, em, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bermanfaat bagi saya juga, bagi masyarakat luas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.